Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengurus MIKIN yang saya hormati, perkenalkan nama saya Reski Dwianti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 LPTK Universitas Haluleo. Hari ini tanggal 18 Oktober 2021 saya akan melakukan perekaman pembelajaran daring. Berikut bukti kartu peserta saya sebagai peserta BPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Demikian perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat siang anak-anakku sekalian. Selamat siang, Bu. Iya. Selamat siang, Bu. Ya, apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Baik Bu. ya. Alhamdulillah. Ya, tetap semangat semua anak-anakku sekalian ya untuk mengikuti pembelajaran kita walaupun di siang hari seperti ini tetap aktif ya ikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, baik sebelum berlanjut, mari kita awali aktivitas siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bu Guru minta kesediaan Ananda Diandra, silahkan dipimpin teman-temannya nak untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya baik, terima kasih Diandra. Nah selanjutnya Bu Guru akan mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Boleh diakses melalui Classroom ataupun juga melalui link yang Bu Guru share di chat Meet-nya. Ya silahkan diisi. Akses Google Form ini Bu Guru buka sampai berakhirnya pembelajaran kita siang ini. Jika mau diakses setelah itu tidak bisa lagi dan Bu Guru anggap tidak hadir. Nah selanjutnya kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa untuk meningkatkan rasa nasionalisme, cinta tanah air kita terhadap negara Indonesia. Ya. Oke, itu tadi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, selanjutnya Bu Guru akan mengajak anak-anakku sekalian untuk bermain mencari kata. Nah, ini untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Ini kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, cara bermainnya adalah ada kata yang di samping ini sebelah kanan yang kalian harus cari di antara huruf-huruf yang ada di sini. Silakan langsung aktifkan mikrofonnya bagi yang menemukan, tidak perlu berurutan yang mana kalian dapat lebih dulu, silahkan langsung ditunjukkan. Bu, di kolom kedua dari atas kata ini dan seterusnya. Ya, kita mulai, bisa dipahami sampai di sini petunjuknya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, kita mulai. Silahkan temukan kata-kata yang ada di sebelah kanan ini. Ada kata apa? Kesusilaan paling bawah. Oke, Diandra, dapat apa Diandra? Kesusilaan di paling atas, Bu. Kesusilaan paling atas, oke, mantap. Ada lagi yang lain, silakan ya, langsung aktifkan mikrofonnya. Peraturan. Norma, ada yang dapat norma tadi nak? Dari mana? Norma baris kedua, N-nya baris kedua dari bawah, O-nya baris ketiga dari bawah, di bagian deretan E,
Terus R-nya Oke, deretan E baris diagonal keempat. ya. Mantap sekali, diagonal dapat. Oke, berikutnya kata apa lagi, Nak? Perilaku. Silahkan aktifkan mikrofonnya. Ya, Mirsa, dapat apa, Paling Nak? baris paling kanan kolom ke bawah. Baris paling bawah kata apa, Nak Mirsa? Yang paling kanan dari atas ke bawah, perilaku. Kesopanan terakhir yang dapat Ayatullah ya. Silahkan. Barisan atas deret pertama. Ini oke, mantap sekali anak-anakku. Terima kasih partisipasinya di awal pembelajaran kita ini. Nah, kata-kata yang kalian temukan tadi mulai dari norma, kemudian kesopanan, kesusilaan, peraturan dan seterusnya, itu adalah kata kunci dari materi yang akan kita bahas hari ini ya. Bu Guru akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, untuk melalui model problem based learning atau PBL dengan pendekatan TIPEC di ranah sikap, anak-anakku sekalian diharapkan dapat menampilkan sikap menghargai dan bertanggung jawab sebagai bentuk rasa syukur atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, mampu menunjukkan menghargai ya, sikap menghargai dan bertanggung jawab itu yang diharapkan. Kemudian untuk di pengetahuan, ranah pengetahuan, setelah mengamati tayangan video dan mempelajari materi ajar, anak-anakku diharapkan dapat menjelaskan pengertian norma. Ya, apa sih itu norma? Kemudian setelah mengkaji berbagai sumber belajar dan melakukan tanya jawab, anak-anakku diharapkan dapat mengidentifikasi macam-macam atau jenis-jenis norma yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, masih di ranah pengetahuan, yang terakhir adalah setelah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber belajar dan juga berdiskusi nanti, anak-anakku diharapkan dapat mendeskripsikan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kemudian di ranah keterampilan nanti, setelah kita berdiskusi, anak-anakku diharapkan mampu untuk menyajikan hasil diskusinya tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, selanjutnya untuk penilaian dalam pembelajaran hari ini, di sikap tadi yang sudah Bu Guru sampaikan adalah sikap menghargai dan tanggung jawab, dinilai secara observasi dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuannya ini nanti melalui kuis, kita gunakan aplikasi Quizizz dan LKPD yang akan dikerjakan secara berkelompok melalui Google Dokumen. Ya, yang terakhir adalah penilaian keterampilan, yaitu kemampuan diskusi dan presentasi. Adapun KKM-nya adalah 70. Nah, selanjutnya adalah cakupan materi. Materi-materi yang akan kita bahas adalah tentang pengertian norma, ya. Apa arti norma itu? Kemudian macam-macam norma. Di macam-macam norma ini selain mengidentifikasi jenis norma, juga anak-anakku sekalian kita akan membedakan norma-norma yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya Bu Guru informasikan bahwa di classroom-nya Bu Guru sudah share sumber belajar berupa e-book atau buku paket digital. Begitu juga dengan materi ajar ya. Bu Guru berikan ada di classroom juga di chatmate. Selanjutnya kita masuk kepada materi kita, yaitu norma dalam kehidupan bermasyarakat. Perlu anak-anakku ketahui bahwa bagaimana jika di dalam melakukan aktivitas keseharian kita tidak ada norma. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sebelumnya Bu Guru minta untuk menyimak video yang akan Bu Guru putar.
Nanti dari tayangan video ini, Bu Guru mempersilahkan anak-anakku untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan. Kita ke informasi video viral sejumlah remaja yang mandi saat mengendarai motor dan sempat menghebohkan dunia maya. Nah, aksi yang semata untuk cari sensasi ini dapat dikenai hukuman maksimal 5 tahun penjara. Inilah video yang menjadi viral di Mojokerto, Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir ini. Dua wanita berjoget sembari mandi dengan mengendarai sepeda motor di jalan raya. Aksi serupa juga dilakukan oleh 4 lelaki hingga akhirnya menjadi perbincangan warga. Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto bergerak cepat dengan memanggil para pemeran dalam video ini. Para pemeran mengaku membuat video tersebut untuk menghibur. Namun aksi ini dianggap melanggar peraturan lalu lintas karena membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan yang lain. Nah, itulah tadi tayangan video yang ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini, ya. Jadi aksi tadi merupakan salah satu contoh pelanggaran dari norma, khususnya norma apa, anak-anakku sekalian? Kesopanan. Norma kesopanan. Oke, ada yang lain. Nah, hukum. Jadi tanya-tanya dulu norma hukum. Oke, Bu Guru share link Mentimeternya di chat room. Silahkan dituliskan pertanyaan-pertanyaan ataupun tanggapannya. Sudah banyak pertanyaan yang masuk nih, luar biasa. Nah, apa itu norma? Bagus sekali. Bu Guru tampung semua dulu pertanyaannya ya. Nanti baru kita bahas kalian langsung. Ada yang bertanya apa fungsi norma untuk diterapkan? Oke, luar biasa semua pertanyaannya. Sudah ya, ini sudah cukup. Banyak kita bahas sekarang sama. Coba Bu Guru pilih dulu pertanyaan-pertanyaannya. Siapa saja yang dirugikan dari tindakan yang dilakukan di dalam video tadi? Kira-kira siapa saja? Diri sendiri dan orang lain. Oke, Nur Asisa luar biasa, merugikan diri dan orang lain. Kalau dirinya itu kira-kira kerugiannya seperti apa, Nur Asisa? Kecelakaan nih. Ya, kecelakaan ya. Kemudian kalau kecelakaan juga bisa berdampak ke orang lain. Nah, makanya dalam berlalu lintas itu harus ada aturannya, karena kita di jalan raya bukan sendiri, ada orang lain juga yang butuh dilindungi keselamatannya. Luar biasa, terima kasih Nur Asisa. Berikutnya kita Bu Guru coba bahas lagi, melanggar norma apa? Oke, tadi sudah ada yang bahas. Siapa tadi yang jawab norma kesopanan? Kenapa disebutnya dia melanggar norma kesopanan? Karena bertentangan perilakunya. Oke, bertentangan perilakunya ya. Harusnya dilakukan di dalam kamar mandi, ini malah dipertontonkan di jalan raya ya, umum. Bagus, Diandra. Bu Guru mau ke pertanyaan ini, apa itu norma? Ada yang bertanya ini pertanyaan luar biasa. Jangan sampai kita bahas terlalu jauh tentang contoh-contoh dan membedakan, tapi tidak paham yang mana itu norma. Ada yang bisa, apa itu norma, nak? Silakan ya. Norma kayak peraturan yang mengikat masyarakat. Peraturan. Itulah mantap, peraturan yang mengatur masyarakat. Ke Janeta tadi. Aturan yang berlaku di masyarakat. Oke, aturan yang berlaku di masyarakat, luar biasa. Ada lagi yang lain pendapatnya? Silakan nak, diaktifkan mikrofonnya. Semua menyebutnya bahwa norma itu adalah aturan. Baik, kita akan bahas tentang pengertiannya norma terlebih dahulu. Bu Guru tampilkan di sini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma itu adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat ya. Nah, kemudian kalau secara hakikatnya norma ini merupakan kaidah atau ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman tingkah laku. Jadi selain peraturan, norma ini merupakan pedoman dalam bertingkah laku. Bagaimana kita bertingkah laku di dalam keseharian, ya, baik itu di lingkungan terdekat kita, misalnya di lingkungan rumah, ya, keluarga, pasti ada aturan di dalam keluarga kita masing-masing. Lebih luas lagi, kita bisa lihat di lingkungan sekolah misalnya, atau di lingkungan tempat tinggal anak-anakku sekalian, ya. Nah, itu untuk pengertian norma. Bisa dipahami sampai di sini? Kita bahas lagi tadi pertanyaan
tentang macam-macam norma. Ada yang sudah sebutkan 4 macam norma. Nah, norma apa saja itu? Ada norma agama, apalagi Kesopanan. kesopanan. Anak-anakku silakan. Kesusilaan, dan seperti contoh tadi adalah norma hukum. Baik, nah sekarang kita coba untuk membahas, membedakan antara norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Kalau norma agama, yang membedakannya dari norma yang lain apa? Kalau agama itu kan larangan yang diberikan Tuhan ke kita. Kalau Larangan yang norma lain itu ya pemerintah sama orang-orang sekitar. Oke, bagus sekali ya. Kalau seperti itu, kira-kira dari segi sanksi kalau kita melanggar norma agama, apa sanksi yang kita dapatkan? Dosa. Berdosa atau masuk neraka. Kalau norma agama, jadi kita bisa simpulkan bahwa norma agama itu adalah aturan yang sumbernya pada hukum agama atau dari kitab suci atau dari Tuhan yang Maha Esa, yang jika dilanggar atau tidak dipatuhi bisa mendapatkan sanksi berupa berdosa ataupun masuk neraka. Ya, seperti itu ya untuk membedakan norma agama sendiri. Nah, berikutnya kalau norma apa lagi nih? Kesopanan. Kita ke norma kesopanan dulu. Apa yang membedakan norma kesopanan dengan norma lainnya? Silakan, ada yang bisa lagi? Lain. Kalau kira-kira dari segi sumbernya yang menentukan, nggak sopan itu, ya kira-kira dari mana itu? Kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat, ya. Misalnya, contoh, kalau kita di Bugis, ya biasanya kalau mau lewat di antaranya orang atau di depan orang yang lebih tua, kita harus tabe-tabe, ya. Begitu kita asal lewat nyelonong saja, siapa anak itu? Tidak sopan. Nah, seperti itu ya contohnya. Maka norma kesopanan itu dibandingkan dengan norma agama ataupun norma hukum, dia sifatnya lebih berlaku di daerah tertentu, ya. Contoh lagi misalnya di Jawa, nanti kalau mau menunjuk sesuatu itu sopan kalau dikasih begini tangannya, ya pakai jempolnya. Kapan tunjuk-tunjuk seperti ini itu tidak sopan, ya. Nah, tapi kalau kita di daerah lain di luar Jawa mungkin menunjuk seperti ini ya biasa saja. Nah, makanya dia lebih spesifik, tidak general seperti norma-norma yang lain. Nah, kira-kira kalau kita melanggar norma kesopanan, apa sanksi yang kita dapat? Dikucilkan. Dikucilkan, oke. Ada lagi? Dikucilkan, ya. Tidak boleh bermain sama dia, apalagi dicemooh. Iya, betul, dicemooh ya. Berikutnya kita bahas tentang norma kesusilaan. Nah, kira-kira yang bagaimana itu contohnya norma kesusilaan? Jujur saat mengerjakan ulangan. Ya, mantap sekali. Jujur saat mengerjakan ulangan. Sumbernya norma kesusilaan itu dari mana? Hati nurani. Dari hati nurani, ya, dari hati sanubari kita masing-masing, ya. Nah, dari contoh dan sumber tadi, kira-kira kalau kita melanggar norma kesusilaan, apa sanksi yang kita dapat? Perasaan menyesal atau bersalah. Iya, kita akan merasa menyesal, ya, setelahnya. Kita bahas bahwa norma kesusilaan itu adalah aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu atau suara hati nurani kita. Nah, sanksinya tadi berupa perasaan menyesal, ya. Nah, kemudian yang terakhir untuk jenis-jenis norma ini adalah norma hukum. Di sini tadi kita sudah bahas, lihat contohnya langsung dari video. Kira-kira sumbernya dari mana kalau norma hukum itu? Pemerintah atau Pemerintah, Bu. Iya, dari pemerintah atau juga disebut penguasa negara atau lembaga yang berwenang. Jenis sanksinya berbeda-beda tergantung aturan yang dilanggar.
Terakhir kita sudah membedakan semua. Sekarang kita berlanjut kepada diskusi kelompok. Nah, setiap kelompok berdiskusi membahas pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Perhatikan dengan cermat petunjuk yang ada di LKPD dan akses link yang ada di sini. Bu Guru akan berikan ini link untuk kelompok 1. Silahkan diakses kelompok 1. Oke, berikutnya untuk kelompok 2, Bu Guru share juga linknya. Silahkan kelompok 1 bergabung semua dulu nak. Ditulis nama tak di bagian nama dan kelas. Untuk kelompok 2, ini linknya Bu Guru share juga di chatnya. Ingat untuk bagi tugasnya ya. Berikutnya manfaatkan fitur kolom komentar yang ada di Google Dokumennya untuk memudahkan diskusi. Tulis nama tak. Untuk kelompok 3 ini Bu Guru share di chat mic-nya, linknya. Silahkan diakses. Nanti setelah selesai semua anak-anakku, ini akan anak-anakku sekalian presentasikan ya. Silahkan kalau ada yang kendala jaringan atau tidak bisa diakses tolong disampaikan ya. Untuk kelompok 1 sudah bergabung 4 orang, oke, sudah bergabung semua. Nah ini, oke, mantap. Mirsa, Ayatullah sudah manfaatkan kolom komentar untuk diskusi. Berikutnya di kelompok 3, oke, semua sudah bergabung kelompok 3. Nah, sambil mengerjakan, Bu Guru sampaikan untuk presentasi nanti harus disepakati siapa yang mewakili kelompoknya ya. Untuk presentasi 1 orang saja. Nanti untuk kelompok 1 yang dipresentasikan nomor 1 dan nomor 2. Untuk kelompok 2 nomor 3 ya dipresentasikan. Kelompok 3 itu nomor 4. Nah, sudah sementara kerja. Kelompok 2, kelompok 1 sudah di nomor 3. Oke, luar biasa bagi kelompoknya kelompok 1. Oke, kelompok 3 juga sudah berjalan. Oke, kelompok 1 sudah hampir selesai. Kalau sudah selesai dari kelompok 1, kita mulai presentasinya ya. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Siapa yang perwakilan kelompok 1? Ya, Alia bisa ya? Alia yang presentasikan nomor 1 dan nomor 2. Ya, bisa Bu. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD kelompok 1. Untuk nomor pertama yaitu jelaskan pengertian norma secara terminologi dan secara umum. Istilah norma berasal dari bahasa Inggris, norm, bahasa Yunani, normoi atau nomoi, dan bahasa Arab kaidah yang berarti kuku. Yang kedua, tuliskan 4 norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama ada norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan, dan norma hukum. Sekian dari saya dan terima kasih. Oke, terima kasih perwakilan dari kelompok 1 Ananda Alia, luar biasa. Hasil diskusinya untuk kelompok 1, lihat dari istilah bahwa norma itu adalah dari kata norm untuk bahasa Inggris, Yunani nomos atau nomoi, dan bahasa Arab koin. Oke, luar biasa. Dan juga jenis-jenis norma yang sudah kita bahas tadi. Sekarang Bu Guru berpindah ke kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang akan presentasikan nomor 3? Ya, Bu. Silakan dimulai nak presentasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya dari kelompok 2 akan presentasikan ya untuk nomor 3 itu ada norma kesopanan, yaitu adalah norma yang mengatur pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sumber norma itu terdapat dari tata kehidupan atau budaya-budaya atau budaya berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Lalu ada jenis norma agama, yaitu adalah sekumpulan peraturan hidup manusia yang ajarannya berasal dari wahyu Tuhan yang disampaikan kepada umat manusia melalui Rasulnya.
Nah, yang terakhir adalah norma hukum. Silakan. Ya, norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara. Oke, baik. Terima kasih Ananda Mirsa mewakili kelompok 2. Luar biasa untuk hasil diskusinya. Ini tadi ada yang berburu terlewat pembahasannya, ternyata disampaikan oleh Mirsa di sini bahwa norma hukum itu sifatnya dia adalah memaksa. Karena ini menyangkut kepentingan orang banyak, maka dia bersifat memaksa. Terima kasih. Selanjutnya kita berpindah ke kelompok 3, membahas tentang nomor 4 ya yang dipresentasikan ya. Silakan Bu Guru lakukan dulu. Nah, oke, silakan kelompok 3, siapa perwakilannya nak? Azara, Bu. Azara, silakan Azara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya akan mewakili kelompok saya menjelaskan hasil LKPD kami pada nomor 4, yaitu hal-hal yang melanggar norma hukum. Perbuatannya yaitu pertama adalah mencuri, membunuh, dan melakukan kejahatan lainnya. Ketiga adalah menebang pohon sembarangan. Akibatnya hutan menjadi gundul dan berakibat bencana alam seperti banjir dan longsor. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Azara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ya, untuk perilaku yang kalau kita lakukan yang tidak sesuai dengan norma, nah ada akibat-akibat yang akan muncul. Seperti contohnya menebang pohon sembarangan, ini yang disampaikan oleh kelompok 3. Akibatnya hutan menjadi gundul, berakibat bencana alam. Nah, ini akan merugikan orang banyak. Ya. Nah, terima kasih. Sudah selesai presentasinya semua. Terima kasih untuk seluruh kelompok ya, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Selanjutnya Bu Guru mengajak anak-anakku sekalian untuk kita menarik kesimpulan dari pembelajaran kita. Dari materi-materi yang sudah kita bahas dari awal, kesimpulan apa yang bisa anak-anakku sampaikan? Yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini adalah saya jadi tahu lagi lebih dalam lagi apa itu norma dan jenis-jenisnya. Ya, terima kasih Azara. Ya, jadi tahu lebih jauh lagi tentang norma. Kalau begitu yang bagaimana itu disebut norma? Kira-kira ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi norma adalah peraturan yang berlaku di masyarakat. Berikutnya tadi ada yang mau menyimpulkan lagi materi kita tentang jenis-jenis norma. Ada apa saja? Saya, Bu. Ya, silahkan. Norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan, dan norma hukum. Oke, jadi ada 4 ya. Sudah bisa tahu semua bahwa norma itu ada kesusilaan, kesopanan, hukum, dan agama. Terima kasih Alia dan yang lain tadi yang sudah menyampaikan untuk kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini. Nah, Bu Guru pertegas kembali, mengingatkan kembali bahwa sebagai warga negara yang baik, anak-anakku, kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada ya untuk menjamin namanya ketertiban, kenyamanan, keamanan, ya keselamatan kita bersama. Itu mudah-mudahan setelah pembelajaran ini seperti yang disampaikan oleh Alia tadi, semua berkomitmen untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Kita lanjutkan aktivitas kita. Ini evaluasi selanjutnya adalah kuisis. Linknya Bu Guru di chatmeet, Bu Guru share link chatmeet. Nah, sudah ada yang bergabung, Nur Asisa, ada Alia, yang lain muncul Janeta, Diandra sudah, Fatna sudah gabung. Yang lain boleh menyusul ya, Bu Guru mulai gamenya sekarang. Ayatullah di urutan teratas. Pemirsa juga sudah ikut bergabung, mantap. Janeta dan Ayatullah ini ganti-gantian naik turun ini, seru ini. Mantap. Pemirsa sudah, Zahra sudah, Alia sudah, Ayatullah selesai. Oke, Bu Guru, akhiri gamesnya hari ini. Kita lihat siapakah yang raih nilai tertinggi. Urutan ketiga Diandra, kedua Azhara, dan yang pertama Alia. Kalau ini
Oke, selamat untuk yang meraih nilai tertinggi. Terima kasih partisipasinya dalam mengerjakan kuis hari ini. Nah, sekarang Bu Guru mau masuk di Mentimeter lagi, minta tanggapan anak-anakku sekalian ya, bagaimana tanggapannya tentang pembelajaran kita hari ini. Sudah dipahami Bu? Seru. Oke, sudah ada yang menjawab 4 orang. Oke, mengerti, sudah dipahami, terima kasih semua. Enggak apa-apa, sampaikan yang jeleknya juga enggak apa-apa ya, biar jadi masukan ke Bu Guru untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas tanggapannya. Bu Guru menyampaikan banyak terima kasih semua. Semoga partisipasi aktif ini kalian pertahankan, bahkan ditingkatkan pada pembelajaran selanjutnya ya. Untuk pertemuan kita selanjutnya, kita masuk ke subbab B, yaitu arti penting norma dalam kehidupan. Boleh dibaca buku paketnya halaman 46 ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan Nur Azizah, Bu Guru minta kesediaannya untuk memimpin teman-temannya berdoa sebelum kita akhiri. Baik, teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nur Azizah. Nah, baik anak-anakku sekalian, sekian dan terima kasih semua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pembelajaran berikutnya dengan suasana yang lebih menyenangkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.